toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat. Apa kabar Sobat PSM? Di tengah siang yang begitu membara ini ya, karena MC sekarang menggunakan baju merah sesuai temanya, yang terbaik ya, yang terbatik sekali lagi. Dan bisa dilihat nih, seluruh kita membara di sini menggunakan batik. Dan tentunya selamat siang untuk para sobat PSM yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di Ngobrol Pintar bersama PSM episode ke-23. Sebelum memulai acara ini tentunya ya para sobat PSM, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini lancar tentunya hingga akhir. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Dan sebelum acara ini dimulai, para sobat PSM, tidak bosan-bosannya MC akan memberitahukan apa saja tata tertib pada acara Ngopi Bersama PSM episode 23 kali ini. Yang pertama, para peserta diharuskan untuk mengganti nama sesuai format, nama underscore instansi untuk memudahkan kita saling menyapa tentunya ya para sobat PSM. Contohnya adalah Yudi Jiwo underscore Kemen Desa PDTT. Yang kedua, peserta ya dilarang menyalakan audio selama acara berlangsung kecuali dipersilahkan MC atau moderator. Dan kemudian peserta atau para sobat PSM ya mengikuti acara ngopi ini wajib mengisi daftar hadir, di mana linknya nanti akan disampaikan di chatroom oleh tim ngopi. Dan kemudian peserta disarankan tetap menyalakan videonya, dan bila menggunakan HP ya para sobat PSM tolong buat di mendaftar atau di landscape. Dan yang ketiga, jika rekan-rekan peserta atau sobat PSM ingin memberikan masukan, boleh langsung menekan tombol raise hand, nanti akan dibantu oleh moderator, dan kemudian juga mengisi link Slido yang nanti akan di-share oleh tim ngopi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Yudi Jiwonugroho MC untuk siang ini. Tentunya sangat bahagia berjumpa kembali dengan para sobat PSM di episode ke-23 kali ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu teknik tim teaching dalam pelatihan masyarakat dengan narasumber yang luar biasa. Kita sapa nih ya narasumbernya. Ada Ibu Salma, PSM Ahli Madya BLM Makassar. Selamat siang Ibu Salma. Selamat siang Mas Yudi, terima kasih. Semangat ya Bu, akan memberikan materi pada siang kali ini. Iya, semangat Mas Yudi. Oh, pastinya luar biasa ya. Baik, yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Ibu Titi Sugiyarti, PSM Ahli Madya BLM Banjarmasin. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Yudi, selamat siang juga buat semuanya kawan-kawan. Ibu juga udah siap ya, Ibu ya. Dengan amunisi-amunisi yang luar biasa tentunya, dan terima kasih ya MC ucapkan kepada kedua narasumber yang telah meluangkan waktunya di acara Ngopi Bersama PSM episode kali ini. Dan juga Jiwa di sini akan mengucapkan selamat siang untuk yang udah nonton di live YouTube Akademi Desa 4.0. Selamat siang para sobat PSM dan rekan-rekan yang menyaksikan Ngobrol Pintar Bersama PSM episode 23 kali ini di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen tentunya. Selain itu, program kita juga telah tayang reguler di TV Desa melalui satelit Nusantara 1 yang juga bisa disaksikan melalui aplikasi Kugo dan Genflix. Oh, keren banget tentunya TV Desa. Dan kenapa nih ya, MC bilang episode 23 kali ini sangat menarik. Kenapa? Karena tentunya jika kita mengetahui pola teaching yang benar nih ya, rekan-rekan sobat PSM, maka akan dapat menerapkan dan melatih kerja sama tim, komunikasi, koordinasi, menjalin relasi yang baik pada pelatihan masyarakat yang dilakukan oleh PSM tentunya. Dan pasti penasaran dong ya. Jadi jangan lupa tetap stay tune. Karena apa? Karena bakal ada door prize menarik. Akan ada
door prize, 3 buah door prize menarik nih. Ada kain, ada batik khas Nusantara. Oh, tentunya MC aja jadi mupeng pas tuh hadiahnya. Wah, nanti tunggu ya, MC nanti minta jatahnya ya. Baik, acara kali ini juga akan dipandu oleh best moderator kita yang hadir pada kali ini, yaitu Ibu Dini Hidayanti. Ibu Dini, selamat siang. Halo. Ibu Dini, moderator kita untuk hari ini. Selamat siang, Ibu Dini. Selamat siang, Mas Jiwo. Namanya banyak ya, bisa Yudi, bisa Jiwo, bisa Nugroho ya Mas ya. Jadi tergantung nanti Bu maunya yang mana. Iya, kalau ketemunya sama Cynthia ngakunya Judi gitu kan. Ketemunya sama Sri ngakunya Jiwo ya. Oh, ntar yang ketiga Nugroho. Baik, selamat siang Bu Dini. Udah siap moderatori kita nih Bu Dini? Sudah siap? Insya Allah siap. Pasti wajib ya Bu Dini ya. Okay. Sebelumnya, MC akan membacakan profil singkat ya mengenai moderator kita. Beliau bernama Dini Hidayanti Herpamuji. Beliau lahir 23 September 1984 dan punya moto yang luar biasa sama kayak Agnes Monica nih motonya ya. Kalau Agnes Monica itu punya moto dream, believe, and make it happen. Kalau Bu Dini punya moto do the right, the best, and the bless. Oh, luar biasa. Baik. Jabatan Ibu Dini pada kesempatan kali ini merupakan PSM atau penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Dan beliau ini menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, S1-nya ya, Major in Communication, dan Universitas Diponegoro S2-nya mengambil Magister Communication. Oh, luar biasa ya Bu Dini ya. Jadi udah pasti, udah sering banget memoderatori tentunya ya Bu Dini ya. Baiklah, tidak lama lagi para sobat PSM, kita akan masuk acara yang tunggu-tunggu. Oleh karena itu, waktu dan tempat, jiwa persilakan kepada Ibu Dini. Ibu Dini, dipersilahkan. Terima kasih banget Mas Jiwo, Mas Judi, Mas Nugroho ya. Ya, MC kesayangan, idola panutan. Pokoknya kalau udah nonton Jiwo tuh rasanya semangat ya. Walaupun sore-sore, siang-siang, jam-jam ngantuk, tetap semangat. Oke, Jiwo aku punya pantun nih buat kamu. Karena udah lama nonton kamu tapi nggak pernah ketemu kan. Jadi ini pantun buat kamu, khusus ya. Sawah petani sangat subur. Kolam kecil tempat berenang. Sahabat baik, suka menghibur, membuat hati selalu senang. Itu Jiwo. Luar biasa. Oke, saya akan menyapa teman-teman PSM di seluruh Indonesia ya. Halo teman-teman PSM di seluruh Nusantara yang terbaik dan terbatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, ikut-ikutan Jiwo, harus tetap semangat. Mohon izin ya untuk para PSM-PSM senior yang ada di seluruh Indonesia. Salam semangat untuk teman-teman yang masih calon PSM. Juga seluruh peserta Ngopi Bareng PSM episode ke-23 ini. Kali ini temanya adalah teknik tim teaching dalam pelatihan masyarakat. Ada 2 narasumber yang sudah diperkenalkan oleh Jiwo. Nah, teman-teman Ngopi PSM yang mengikuti acara ini baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube, pernah nggak sih dengar istilah tentang tim teaching? Saya sendiri baru seminggu yang lalu dengar istilah itu ya, ketika diajak gabung di Ngopi Bareng PSM ini baru dengar tim teaching ya. Jujur kalau teman-teman yang ada di Balai Pelatihan Masyarakat mungkin udah biasa, udah biasa kan. Tapi kalau untuk kayak saya yang berada di dinas, berada di pemerintah daerah yang tidak setiap harinya melakukan pelatihan ataupun pendampingan ataupun juga penyuluhan, ini adalah hal yang baru, ya kan? Sebenarnya apa dan bagaimana sih tim teaching itu? Mungkin teman-teman sudah pernah melakukannya. Ingat nggak ketika masih kuliah, mungkin kuliah S1, terus kemudian ada mata kuliah yang selama 1 semester sebelum UTS itu yang memandu adalah Bapak Bapak Bejo misal gitu kan. Tapi nanti sesudah ulangan UTS yang memandu itu Bu Tejo yang lagi viral gitu. Nah,
itu apakah termasuk dalam tim teaching atau enggak ya? Atau kalau teman-teman tahu anaknya yang masih TK ataupun sekolah, dalam satu kelas ada 20 anak, gurunya ada 3 orang, satu guru mengajar di depan, 2 guru yang lain mengawasi anak-anak di kelompok-kelompoknya, apakah itu masuk tim teaching juga? Ya, kita juga belum tahu ya, makanya hari ini kita akan melihat nih, akan mendengarkan narasumber kita membahas tentang tim teaching. Nah, narasumber yang pertama ini adalah seorang PSM senior. Saya sangat kagum dengan beliau ini ya. Beliau ini tuh pertama kali saya menjadi calon PSM waktu itu 2015 di pemerintah daerah khususnya di Jawa Tengah itu belum ada, sehingga mencari tahu tentang PSM itu susah. Browsing di sosial media. Beliau ini termasuk yang aktif di sosial media. Langsung saya add sebagai teman. Setelah berteman beberapa waktu, pada suatu ketika nih pas lagi jalan ke lokasi transmigrasi, waktu sarapan ternyata nggak sengaja ketemu sama ibu ini. Siapakah ibu ini? Ya kan? Kita akan perkenalkan ya biodata dari ibu yang satu ini. Ya. Nama lengkapnya adalah, sebelum ke nama lengkap ya, narasumber kita ini adalah seorang PSM Madya dari Balai Latihan Masyarakat Makassar. Beliau lahir di Sopeng, tepatnya pada tanggal 17 Januari 1972. Pendidikannya nih sama dengan saya, S1 Ilmu Komunikasi, tapi S2-nya beda ya. S2-nya adalah Magister Manajemen, S2-nya Manajemen SDM Universitas Muslim Indonesia, S1-nya dari Universitas Hasanuddin. Nah, siapakah beliau? Sudah pada penasaran? Oh, udah disebutin tadi sama Yudi ya. Ya, kita langsung panggilkan aja Ibu Salma. Atau nama bekennya kalau di sosial media, Salma Hadi. Halo, Bu Salma. Kita panggil Ibu. Enggak ya, tadi udah pesen nggak mau dipanggil Ibu, nanti terlihat tua. Kita kan seumuran, ya Bang? Kak Salma. Hai juga Dek Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak jalan ke Papua lagi nih Kak? Atau ke Kendari? Atau kemana? Iya, ini kayaknya si corona ini masih merajalela ini kayaknya Mbak Dini. Jadi belum bisa kemana-mana. Jadi aktifnya lebih di online ya, di webinar-webinar ya Bu ya? Oke, jadi siang hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teknik tim teaching dalam pelatihan masyarakat. Apakah sama atau beda dengan tim teaching yang ada di universitas ataupun juga di guru sekolah gitu? Nanti Ibu mungkin bisa menjelaskan secara lebih dalam. Silahkan Ibu. Ya, baik Mbak Dini, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya apakah suara saya sudah terdengar jelas? Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu moderator kita yang cantik, yang sungguh luar biasa, yang orangnya sangat ceria, yaitu Mbak Dini Hidayanti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi, semangat siang, dan harus juga semangat sore. Dan tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu para senior, saya melihat ada Pak Dedi Sulasmono. Kebetulan Pak Dedi ini dulu pernah kepala balai kami di Balai Latihan. Dan ini juga ada Pak Wantu yang senior saya. Dan tentunya Bapak Ibu para senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Dan tentunya juga yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu sahabat-sahabat ngopi PSM dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya yang saya cintai, yang saya sayangi, tentunya adik-adik dari tim Ngopi PSM yang sudah sangat luar biasa, sangat inovatif, sangat kreatif, dan sudah banyak membantu saya
untuk bisa memberikan kesempatan kepada saya dan berbagi informasi pada kesempatan hari ini. Jadi untuk itu terima kasih, ini ada Mas Widi, ada Mbak Pipi, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, pertama-tama dan yang utama saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, karena tentunya sebagai umat yang beragama, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa bertemu walaupun dalam tatap muka lewat Zoom ya, tetapi Alhamdulillah kita semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, Bapak Ibu sahabat Ngopi PSM yang saya hormati, mohon izin saya akan share screen paparan saya ya. Ya, baik Bapak Ibu, adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana tentang team teaching dalam pelatihan masyarakat. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berada di balik pelatihan, apalagi teman-teman PSM yang sudah lama berkecimpung di dunia pelatihan, tentunya ini merupakan tidak asing lagi buat teman-teman. Karena ini sudah tentunya kita sudah melaksanakannya. Tetapi mungkin bagi adik-adik CPSM, termasuk tadi Mbak Dini yang katakan, yang masih CPSM dan mungkin adik-adik CPSM yang ditempatkan di Direktorat Teknis, mungkin hal ini masih baru. Nah, untuk itu izinkan saya menyampaikan paparan ini. Yang pertama, apa sih sebetulnya itu tim? Nah, tim adalah perpaduan dua orang atau lebih yang bekerja secara bersama-sama, memiliki tujuan bersama dan saling ketergantungan. Nah, sedangkan pengertian tim menurut John Katzenbach dan Douglas Smith bahwa tim adalah sekelompok individu dengan skill yang saling melengkapi, bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan tertentu, di mana mereka merasa memiliki tanggung jawab secara bersama-sama. Nah, kemudian apa sih kata kunci daripada tim? Nah, yang pertama itu harus memiliki tujuan yang sama. Tentunya setiap kegiatan tentu memiliki tujuan yang tertentu. Demikian juga dalam bekerja dalam tim. Sudah pasti memiliki tujuan. Nah, pada dasarnya tujuan bekerja dalam tim itu adalah bagaimana kesatuan tujuan yang mencakup kesamaan visi, misi, sasaran, dan program kerja. Dan bagaimana mengefisienkan dan mengefektivitaskan kerja tim untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Kemudian, bagaimana pelibatan orang-orang. Tentunya sebagai makhluk sosial, kita tentu butuh bantuan orang lain. Karena tidak mungkin kita bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Begitu pula dalam tim, perlu juga ada pelibatan orang-orang. Untuk itu kita harus ada yang namanya kerjasama. Dan ini nanti akan secara gamblang dibahas oleh narasumber yang kedua, rekan saya Ibu Titi. Dan ini juga harus merupakan kolaborasi. Dan tentunya terdiri dari beberapa orang yang memiliki keahlian yang berbeda. Nah, kenapa sih harus tim teaching? Ya, yang pertama, karena sifat pembelajaran kita yang beragam. Nah, yang mana pembelajaran kita yang kita laksanakan selama ini sangat beragam. Ada pelatihan yang bersifat sosial, ada yang bersifat ekonomi, budaya, dan lain-lain. Contoh pelatihan yang ada sekarang ini ada BUMDes, ada KPMD, ada desa wisata, kewirausahaan, catran, apalagi pada saat zaman Trans. Itu banyak pelatihan-pelatihan teknis lanjutan yang dilaksanakan oleh warga Trans. Nah, seperti pelatihan budidaya teknis pertanian, untuk budidaya perikanan, ada pengolahan hasil pertanian, dan lain-lain. Nah, kemudian... Halo Kak.
Halo Kak Salma, mohon maaf banget ini menyela sebentar. Ini share screen-nya belum terlihat ini Kak. Oh, Boleh minta gitu? tolong? Iya. Karena teman-teman PSM yang lain juga ingin melihat nih. Oh gitu ya, belum ya? Siap. Baik, sambil menunggu ya. Juga nanti mau menginformasikan juga Ibu, ini nanti mungkin waktunya untuk Ibu antara 15 sampai 20 menit ya Ibu. Oh iya. Dan untuk teman-teman PSM nanti untuk bisa memberikan pertanyaan ya di link Slido yang sudah dibagikan. Boleh kalau mau menanyakan nanti pertanyaannya kepada siapa dicantumkan ya kepada narasumber yang mana seperti itu. Jangan lupa juga cantumkan juga nama dan dari instansi mana. Ya, gimana? Sudah Ibu? Sudah terlihat. Oh Boleh iya. lanjut langsung. Oh iya, mohon maaf ya karena tadi saya pikir sudah ini. Iya, Ibu. Monggo mau dibuat di slideshow? Oke, siap. Sudah Oke. bagus sekali, luar biasa. Lanjut, silahkan. Oke, baik saya lanjut ya. Nah, kenapa tadi harus tim teaching? Yang pertama adalah karena sifat materi pembelajaran yang beragam. Nah, yang mana pelatihan yang kita laksanakan selama ini kan memang beragam. Ada yang sifatnya sosial, ada ekonomi, ada budaya. Nah, kemudian jumlah dan keberagaman latar belakang peserta yang beragam juga. Nah, yang kita latih selama ini adalah sifatnya heterogen, baik dari segi usia, pendidikan, budaya. Nah, dari usia saja itu kita mengambil dari mulai yang dewasa sampai orang tua. Kalau dari segi pendidikan, biasanya kalau untuk di lokasi transmigrasi itu biasa sebetulnya tidak ada sekolahnya dan sampai ada yang S2, bahkan mungkin ada yang S3. Nah, itulah keberagaman peserta yang akan kita hadapi. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterbatasan jumlah pemandu. Nah, kita sama-sama tahu bahwa PSM yang ada di Kementerian Desa saat sekarang ini mungkin hanya sekitar kurang lebih 400 orang. Dengan jumlah desa yang sebanyak 74.953 desa. Itu belum termasuk lagi di lokasi transmigrasi. Di mana di wilayah BLM Makassar saja jumlah desa yang ada di wilayah BLM itu sekitar 8.718 desa dengan jumlah kapasitas PSM ada 22 orang. Nah, kemudian keterbatasan kemampuan pemandu dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat cepat. Nah, itulah sehingga perlu ada tim teaching. Nah, kemudian mari kita lihat apa sih pengertian tim teaching. Nah, secara harfiah, tim teaching itu adalah mengajar secara bertim atau mengajar dalam tim. Istilah tim atau regu menggambarkan satu kekompakan atau hubungan akrab antara anggotanya, sehingga tugas-tugas tim akan menjadi tanggung jawab oleh semua anggota tim yang ada di dalamnya. Nah, kemudian pengertian lain tentang tim teaching adalah salah satu strategi pembelajaran interaktif yang dilaksanakan oleh 2-4 orang pemandu yang saling bekerja sama dalam menyusun rencana pembelajaran, pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan proses pembelajaran, dan sampai kepada evaluasi pembelajaran dengan maksud bagaimana tetap meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan serta bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif. Nah, apa sih tujuan pembelajaran tim teaching? Nah, tujuan pembelajaran tim teaching adalah untuk mencapai kompetensi, baik itu dari segi kognitifnya, dari psikomotornya, dan dari segi afektifnya. Dan bagaimana pembahasan materi pembelajaran dapat dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi. Kemudian, tujuan utama dari pembelajaran tim teaching adalah bagaimana meningkatkan kualitas hasil proses pembelajaran melalui pengembangan manajemen maupun prosesnya. Nah, sekarang kita lihat dari yang bagaimana sih jenis-jenis atau strategi metode pembelajaran tim teaching. Nah, ada 2 jenis strategi tim teaching. Yang pertama ada semi tim teaching dan ada tim teaching penuh.
kalau semi tim teaching menurut Suwalni S, bahwa pembuatan perencanaan rencana pembelajaran dilaksanakan secara bersama-sama, tetapi mengajar secara sendiri-sendiri. Nah, ini biasanya tim teaching, semi tim teaching ini biasanya diterapkan untuk pendidikan yang formal, yang mana peserta didiknya itu memiliki latar belakang yang homogen, baik dari segi usia, pendidikan. Nah, sebagai contoh misalnya, materi pengantar sosiologi. Ini pengajar pertama mengajar di kelas 1. Kemudian pengajar 2 mengajar di kelas 2, pengajar 3 mengajar di kelas 3. Jadi materi pembelajaran sama tetapi di kelas yang berbeda. Itu salah satu contoh semi tim teaching. Nah, sekarang seperti apa tim teaching penuh? Nah, tim teaching penuh itu adalah sejumlah tim mengajar dalam satu kelas dan dalam waktu yang sama. Nah, sebagai contoh, misalnya pemandu yang pertama mempresentasikan masalah kepemimpinan, sedangkan pemandu kedua bisa memperagakan atau memberikan contoh, atau bisa juga bagaimana dia bisa membimbing diskusi kelompok, atau sebaliknya, apakah nanti pemandu kedua yang memberikan materi, pemandu yang pertama yang memberikan peragaan atau contoh atau memimpin jalannya diskusi. Nah, dalam tim teaching penuh ini, tentunya pemandu semuanya harus tetap stay di tempat, tidak boleh meninggalkan kelas sebelum pembelajaran selesai. Karena di dalam tim teaching penuh ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, tim harus bersama-sama ada tetap di kelas dan waktu juga harus ada sama-sama di kelas. Nah, itu yang variasi pertama. Nah, ini ada variasi yang kedua. Misalnya, ini ada pokok bahasan tentang manajemen kewirausahaan. Nah, di dalam pokok bahasan manajemen kewirausahaan ini tentunya dibagi sub pokok bahasan. Misalnya, pemandu 1 dia menyampaikan materi tentang bagaimana mengelola SDM, kemudian pemandu 2 bagaimana mengelola produk, kemudian pemandu 3 bagaimana mengelola pemasaran. Nah, diskusi atau tanya jawab dibimbing secara bersamaan dan tentunya harus saling melengkapi antara anggota tim yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu semua anggota tim harus memahami materi, tujuan dan sasaran daripada anggota tim. Karena jangan sampai nanti ada materi yang tidak tersampaikan, bisa saja materi pemandu yang kedua atau pemandu yang ketiga yang akan menyampaikan materi tersebut. Atau bisa juga ada pertanyaan dari peserta yang belum terjawab, bisa dia ini. Jadi di situ dia saling bekerja sama, saling berkolaborasi antara pemandu 1, pemandu kedua, dan pemandu ketiga. Cuma yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua, bahwa jangan sampai pada saat teman tim kita mengajar bahwa kita berpikir, wah ini kan saya belum juga waktunya untuk masuk mengajar, saya keluar dulu deh, saya ngopi dulu deh, saya harus masuk ke ruangan dulu deh. Itu sebetulnya tidak bisa. Tadi dikatakan bahwa pemandu itu juga merupakan model, contoh. Nah, kalau pemandunya saja tidak bisa dicontoh, gimana peserta didiknya juga mau mencontoh kita? Nah, ini juga di dalam tim teaching kita harus menjaga etika yang namanya tim teaching. Nah, sekarang kita masuk di variasi yang ketiga. Nah, di variasi yang ketiga ini, misalnya seorang memandu ini, saya ambil contoh pengantar akuntansi. Misalnya kita seorang pemandu yang kita anggap senior mempresentasikan, menyajikan informasi, memberikan pendalaman materi dan praktek. Kemudian nanti kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini dipandu oleh seorang pemandu. Kemudian di akhir pembelajaran, masing-masing kelompok juga harus menyajikan laporannya. Apakah itu laporan secara lisan atau tertulis. Lalu ditanggapi bersama dan hasilnya juga akan disimpulkan secara bersama. Nah, kemudian mengapa sih pemandu harus butuh tim teaching? Nah,
ada alasannya bahwa yang pertama adalah para pemandu itu bisa memperkaya konsep dan pemahaman pemandu. Dengan bekerja sama dalam tim, maka pemandu akan mendapatkan metode baru. Ada masukan, ada kritikan yang bersifat membangun dari pemandu lain. Nah, inilah yang akan memperkaya konsep serta ide dan memberikan pemahaman lebih baik bagi pemandu untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kemudian bagaimana tetap meningkatkan intensitas pemberian materi. Melalui metode team teaching, pemandu akan diharapkan mendapatkan banyak kesempatan untuk memberikan materi. Hal ini akan meningkatkan intensitas mengajarnya, sehingga akan mendapatkan lebih banyak pengalaman tentunya, dan pengayaan dari setiap proses mengajar. Nah, dengan semakin meningkatnya pengalaman, maka akan meningkat pula kompetensi dalam melakukan kegiatan pengajaran. Nah, kemudian selanjutnya, sebagai alternatif pemandu yang merasa kejenuhan. Ya, yang mana tentunya ketika seorang pemandu sudah kelelahan, maka apa yang akan disampaikan itu tidak akan maksimal. Mereka menjadi kurang fokus dan kurang dinamis, sehingga menyebabkan penyampaian materi tersebut kurang menarik. Nah, karena perencanaan materi dilakukan secara bersama, nah mungkin ada salah seorang di antara tim itu mungkin dia bisa memberikan bagaimana dia bisa mencairkan lagi kembali suasana, memberikan game, energizer misalnya, supaya suasananya akan menjadi tetap hidup. Kemudian bagaimana yang keempat adalah sebagai media saling belajar antara pemandu. Nah, tentunya setiap pemandu memiliki kelebihan yang bisa kita adopt dari teman yang lain. Seorang pemandu misalnya yang kurang menguasai materi dengan bagaimana memberikan materi yang lebih baik daripada sebelumnya, sebaiknya fasilitator harus bagaimana dia menguasai materi tersebut, kemudian mampu untuk dapat menghidupkan suasana sehingga akan belajar yang lebih lebih semangat lagi. Dengan demikian proses belajar ini tidak hanya dilakukan oleh peserta tetapi juga oleh pemandu. Jadi sistemnya di sini adalah sistem dua arah. Kemudian bagaimana meningkatkan kebutuhan pemandu untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Karena ini sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi. Kalau kita tidak meningkatkan kapasitas kita, maka otomatis kita akan ketinggalan. Nah, kemudian apa sih manfaat team teaching? Nah, manfaat team teaching ini ada manfaat bagi peserta, ada nanti manfaat bagi kita sebagai pemandu. Nah, manfaat untuk peserta tentunya adalah informasi yang diterima akan lebih lengkap. Karena setiap pemandu tentunya memiliki informasi dan pengalaman yang berbeda. Maka melalui metode ini peserta akan lebih banyak mendapatkan informasi dan pengalaman. Oleh karena itu para pemandu akan membahas permasalahan dan beberapa sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian tentunya juga pemberian pembimbingan yang lebih intensif. Sorry. Ya, jadi pemberian bimbingan yang lebih intensif. Nah, salah satu hasil yang diharapkan dari sebuah proses pembelajaran adalah bagaimana meningkatkan keterampilan. Melalui metode ini, peserta akan dibimbing secara intensif karena adanya pembagian tugas daripada tim yang ada dalam satu kelas itu. Dengan bimbingan yang lebih intensif, maka tentunya masalah individu akan lebih dapat terdeteksi. Kemudian, Kemudian kejenuhan bisa dikurangi. Nah, jumlah pemandu dalam satu tim akan bisa memberikan warna. Apalagi dengan sekarang CPSM kita yang sangat kreatif, itu sebetulnya bisa memberikan warna dengan adanya teman-teman yang CPSM ini. Jadi masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri dalam penyampaian materi. Satu yang lebih menguasai materi bisa digabungkan dengan yang lebih jago lagi. Kemudian bagaimana selalu bisa menghidupkan suasana.
Oleh karena itu, penggabungan beberapa orang dalam satu kelas akan mengurangi kejenuhan. Nah, kemudian bagaimana sih manfaat tim teaching bagi pemandu? Tentunya dengan adanya tim teaching dapat mengeliminasi gaya mengajar fasilitator yang kurang interaktif karena adanya interaksi dinamis dalam tim. Kemudian karena adanya tim teaching meningkatkan kualitas pengajaran pemandu karena adanya berbagai pendekatan dalam pemecahan masalah. Misalnya perpaduan antara teori dan praktek, masa lalu dan masa kini, perbedaan gender atau latar belakang budaya. Kemudian bekerja secara tim teaching akan menghilangkan kejenuhan dalam mengajar dan mempertinggi moral pemandu. Kemudian anggota tim teaching dapat juga berfungsi sebagai role model untuk diskusi atau interaksi. Kemudian di samping itu, tim teaching juga dapat meningkatkan tanggung jawab, kreativitas, dan inovasi. Dan tentunya persahabatan dan lingkungan akan menjadi lebih kondusif bagi pemandu. Karena tentunya sering ada komunikasi, sering ada kerjasama, sering berkolaborasi. Nah, apa sih keunggulan pembelajaran metode tim teaching? Keunggulannya adalah tim teaching dapat membangun budaya kemitraan yang positif di antara pemandu sehingga terjalin kerjasama atau kolaborasi dalam meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik. Kemudian tentunya tim teaching dapat lebih mematangkan kegiatan perencanaan dan persiapan mengajar. Kemudian tim teaching dapat menjamin pengawasan pembelajaran secara efektif karena ini tadi dipandu oleh beberapa tim yang ada di dalamnya. Kemudian dapat menjalin komunikasi yang intensif antara pemandu. Kemudian dapat menjadi alternatif untuk memenuhi beban mengajar. Nah, ini kami kemarin ada pengalaman yang dilaksanakan oleh BLM Makassar karena tentu mungkin teman-teman dari BLM lain juga merasakan karena pelatihan kita untuk tahun 2020 ini kan semuanya dialihkan untuk penanganan COVID. Nah, dengan adanya pelatihan online yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Masyarakat Makassar, kami ada 20 PSM yang ada di Balai Masyarakat untuk memenuhi beban mengajar, semua kami libatkan. Tetapi tentunya ada timnya nanti ini, misalnya tim ini membahas tentang manajemen, ini membahas masalah keuangan, kami bentuk grup-grup kecil. Dan itu nanti dibagi. Pada saat pelaksanaan pelatihan, ada yang mengajar di tahap pertama, ada yang mengajar di tahap kedua. Jadi 10 orang mengajar untuk angkatan pertama dan 10 orang juga mengajar untuk angkatan kedua. Yang selama ini harusnya pemandunya hanya 3 orang, tetapi dengan mengingat untuk memenuhi beban mengajar, maka kami melaksanakan sesuai dengan kebijakan dari Bapak Kepala Balai. Jadi semua teman-teman PSM ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kemudian peningkatan kerjasama antara pemandu yang berdampak terhadap keefektifan kerjasama. Dan tentunya dengan tim teaching dapat meminimalisir kesalahan. Nah, kemudian apa sih kelemahan tim teaching? Nah, dari ada kelebihan tentu juga punya kelemahan. Yang pertama adalah persiapan dan waktu ekstra. Ya, karena mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan nanti ini semua tim harus sama-sama sepakat bagaimana metode pembelajaran yang harus dilaksanakan. Jadi membutuhkan waktu yang ekstra. Tetapi tentu dengan persiapan yang matang, tentunya juga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang akan kita harapkan. Kemudian tidak mudah menjadi tim yang kompak. Nah, ini juga memang menjadi kelemahan. Kalau ada di antara tim kita yang memang orangnya yang mau orangnya sedikit agak egois, mungkin tidak mau berbagi atau bagaimana atau takut tersengih. Nah, ini juga kelemahan daripada tim teaching. Nah, kemudian pengetahuan pemandu dalam satu tim juga tidak merata. Kemudian dana atau fasilitas yang ekstra. Kenapa dananya? Ya tentunya karena kalau melibatkan yang harusnya misalnya melibatkan 1 orang, tetapi karena melibatkan lebih dari 2, 3 sampai 4 orang. Nah, kalau sebetulnya perbandingan
Sebetulnya itu satu pemandu itu harusnya 1:10. Tetapi kalau di kami di Balai Latihan Masyarakat Makassar, kalau walaupun pesertanya 30, pesertanya 40 juga tetap pemandunya 3. Tetapi mungkin di balai-balai lain mungkin sesuai dengan porsinya 1:10. Tetapi kalau di Balai Latihan Masyarakat Makassar itu peserta 30 atau 40 tetap pemandunya adalah 3. Dan tentunya juga fasilitas yang digunakan adalah harus cukup luas, karena tadi mengingat metode yang digunakan ada metode diskusi mungkin, bagaimana bermain peran. Nah, tapi kalau memang ruangannya sempit, otomatis ini juga tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Nah, kemudian bagaimana sih cara sederhana membangun tim teaching yang solid dan efektif? Tentunya yang pertama harus memiliki visi dan misi yang sama. Karena kalau tim itu tidak sama visi misinya, akan kacau balau jadinya. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun rasa saling percaya. Kemudian bagaimana komunikasi yang terus intensif. Kemudian bagaimana selalu adakan kegiatan bersama, supaya untuk menjaga keharmonisan, kekompakan antara tim yang ada di dalamnya. Kemudian buatlah sistem penghargaan. Jadi mungkin ada di antara teman kita memang yang merasa yang perlu dihargai, tidak apa-apa, kita beri penghargaan saja. Kita berikan semacam reward, supaya itu juga semakin memotivasi dia untuk bagaimana bisa berkarya, untuk membuat supaya tim itu akan menjadi tetap solid dan tentu hasil akan kita harapkan akan semakin maksimal. Dan kemudian harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian tentunya kita harus tetap meningkatkan kompetensi kita, jadi kapasitas kita harus tetap kita update, karena sekarang ini tidak ada lagi yang namanya pelatihan-pelatihan secara konvensional, tetapi alhamdulillah rupanya dampak COVID juga ini membawa ada dampak positifnya juga melalui webinar-webinar yang kita bisa ikuti bersama, yang tadinya mungkin kalau datang ke Jakarta hanya 3-4 orang, tetapi semua PSM yang ada bisa juga ikut untuk ikut di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana sesama tim itu juga harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian bagaimana harus memiliki komitmen yang kuat. Dan yang terakhir harus melakukan evaluasi secara rutin. Nah, kemudian kunci sukses kerjasama tim teaching itu seperti apa? Nah, tentunya yang pertama adalah harus ada komitmen antara tim. Dan yang kedua adalah konsistensi tim. Yang ketiga adalah bagaimana kesepakatan dalam tim tersebut. Kemudian kebersamaan tim. Dan yang terakhir adalah tentang kreativitas tim. Nah, mungkin itu saja Mbak Dini yang sempat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu moderator kita yang cantik. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Ibu. Teman-teman PSM, suara saya sudah masuk, sudah terdengar? Sudah. Sudah ya, sudah masuk ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Salma Hadi. Teman-teman PSM dan juga peserta ngopi bareng PSM episode ke-23 ini, bagaimana penjelasan tadi? Sangat menambah pengetahuan kita kan? Nah, mungkin banyak ya yang sudah mempraktekannya, tapi belum memahami apa sih yang melandasi daripada tim teaching. Nah, dalam pelaksanaan tim teaching ini kan dibutuhkan juga kerjasama dan juga kolaborasi. Nah, dalam bekerja sama dan berkolaborasi, budaya itu termasuk menjadi faktor yang penting. Pernah nggak sih bertemu dengan orang, tapi segala sesuatunya itu serba tidak bisa ditebak? Ya kan? Ada orang yang semuanya bahasanya implisit, tersirat. Kalau orang Jawa ya kebanyakan tuh dia bisa ditanya, Nduk, bahasa Jawa deh, Nak, kamu mau nggak nikah sama Yudi? Diem, gitu. Atau Nak, kamu mau nggak nikah sama Jiwo? Diem. Kak, Nak, kamu mau nggak nikah sama Nugroho? Tetap diem, gitu kan? Orang tua bingung.
ya kan? Jadi kadang-kadang kita bertemu dengan partner yang dia memiliki high context communication, di mana kita harus betul-betul mencoba mengartikan, menelaah gitu. Itu seringkali menjadi permasalahan juga. Tapi kalau misal saya sendiri sih lebih suka ketika bekerja sama itu ya belak-belakan aja. What you said ya itu yang memang kamu inginkan gitu kan. Nah, gimana sih caranya menghadapi tips dan juga triks dalam bekerja sama dan berkolaborasi? Nah, ini ada narasumber yang luar biasa banget, tidak kalah luar biasanya dengan Kak Salmah tadi. Kalau narasumber yang ini sebenarnya sih satu angkatan dengan saya ya. Angkatan CPSM-nya sama-sama 2015. Cuman bedanya beliau menjadi PSM lebih cepat dan menjadi PSM ahli madya juga lebih cepat. Saya masih ahli pertama. Ya. Nah, kalau pada narasumber yang kedua ini nih sangat rame ya kan. Beliau ini tadinya itu adalah seorang guru SMP. Coba bayangkan, dari guru SMP kemudian menjadi PSM. Pastinya ketika menjadi guru SMP juga ada nih tim teaching di SMP. Nah, apakah ada perbedaannya antara mengajar anak sekolah yang usianya ya 10 sampai 15 tahun gitu dengan mengajar orang dewasa? Apakah ada perbedaan dalam tim teachingnya? Oke, saya kenalkan dulu ya narasumber kita yang kedua ini ya. Beliau adalah Ibu Titi Sugiarto. Biasa dipanggil dengan Titi. Dilahirkan di sebuah kota kecamatan bernama Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Ada yang tahu? Pada 2 Januari 1973 silam. Saat ini bekerja di Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin di bidang pemberdayaan masyarakat. Atau tepatnya tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Pernah menempuh SD sampai dengan SMP di kota Kabupaten Tabalong, kemudian SMA-nya itu sampai dengan S2 di kota Banjarmasin. Moto hidupnya nih yang saya suka nih ya, sabar adalah pelita hati. Ada yang mau tahu WA-nya atau FB-nya? Saya barusan aja teman FB nih. Oke, halo Bu Titi. Oh Mbak Dini, kedengar ya suara saya ya? Oh, kedengeran banget nih, sangat terdengar sekali. Gimana? Berarti nih Bu Titi baru 5 tahun ini ya jadi PSM ya Bu ya? Benar semua. Benar. 5 tahun, 6 tahun ya. Barengan nih. Bareng, kita kan seangkatan Bu, ya kan? Seumuran Bu. Seumuran ya? Iya betul. Bu Titi mau tanya dong Bu, kalau dulu waktu ngajar sebagai guru SMP, apakah juga ada tim teaching juga Bu? Ada juga Mbak Dini, ada. Jadi waktu itu sebenarnya sih kalau tim teaching kita di pendidikan formal ya, waktu itu saya mengajar di SMP, itu seperti yang dipaparkan Bu Salma tadi, kita tim teachingnya istilahnya itu semi tim teaching gitu. Jadi ada tim, waktu itu saya kebetulan mengajarnya IPA ya di SMP ya. Wih, IPA. Biologi Bu? Biologi ya. Oh bener biologi, oke. Biologi. Ya. Kemudian kita kan ada beberapa tuh di satu sekolah tuh Mbak Dini, ada beberapa guru IPA gitu, guru IPA ada beberapa dan kita satu tim, cuman nanti kita dibagi dengan kelas-kelas yang berbeda. Cuma diskusi tim kita tetap sama, kurikulumnya sama, kemudian model pembelajarannya juga akan sama. Cuman kita nanti akan berbeda di masing-masing kelas. Jadi kita tidak berada di satu kelas. Itu juga sudah pernah saya alami. Nah, terkait waktu itu ada, kan guru dapat sertifikasi itu Mbak Dini. Ya, sertifikasi. Lumayan Bu. Nah, ya, saya juga akan sebagai guru tersertifikasi gitu ya. Iya. Kita nunggu PSM bersertifikasi ya Bu ya. Mudah-mudahan amin. Amin. Udah. Gimana Bu? PSM bersertifikasi ya Bu Salma ya, kita pernah ikut sertifikasi pemberdayaan ya Bu Salma ya, tapi beda. Yang saya maksud tunjangannya Ibu. Beda.
Kalau kita hanya akan mendapatkan poin di PSM ini, tetapi kalau di guru begitu dapat sertifikasi guru profesional langsung dapat poin nih, langsung dapat poin, dapat koin. Nah, kemudian perbedaan yang paling mendasar nih Bu antara tim teaching sebagai guru SMP dengan tim teaching di pelatihan pemberdayaan masyarakat. Apa perbedaannya, Bu? Yang paling mendasar yang saya rasakan ya, itu terkait dengan kita menghadap sasarannya. Jadi kita akan berhadapan, kalau tim teaching di pendidikan formal itu sasaran kita itu bisa dikatakan homogen, Mbak Dini. Homogen dengan usia yang sama, latar belakangnya itu kurang lebih sama kan, misalnya di SMP berarti ya lulusan SD kan, gitu kan, secara aturan boleh masuk SMP kalau ada ijazah SD kan gitu. Jadi pas yang kita ajar, yang saya ajar anak-anak saya di SMP itu pastinya sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SD. Nah, itu akan memudahkan kita menentukan metode pembelajaran, menyajikan materi karena mereka rata-rata sama gitu, usianya juga sama. Nah, beda saat saya menjadi seorang PSM, kadang peserta pelatihan yang saya temui lebih tua usianya dari saya. Nah, kita mengajar, kita menyampaikan materi tanpa harus ada kesan menggurui, itu kan sangat kita hindari nih di dalam pelatihan masyarakat. Beda dengan. Nah, ini Bu yang ditunggu-tunggu sama teman-teman PSM semua dan juga yang mengikuti Ngopi Bareng PSM episode 23 ini. Nah, Bu Titi silahkan ya, bisa langsung sambil share screen mungkin silahkan untuk bisa menceritakan secara lebih detail tentang pengertian ataupun tentang tips and tricks dalam bekerja sama dan berkolaborasi, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat. Silakan Ibu. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Dini. Tapi boleh dong ya, sedikit ralat atau memang sengaja ya tadi ya? Karena dari awal sih MC kita juga begitu heboh, begitu ramenya gitu ya. Mungkin terbawa aura MC juga kita gitu. Mbak Dini memperkenalkan saya sebagai Titi Sugiarto. Makanya tadi saya Sugiyarti bukan Sugiarto gitu kan. Bu Titi, kalau di Jawa itu semua jadi O belakangnya Ibu ya. Jadi kalau misal asep karesep gitu ya kalau di Sunda gitu. Kalau di Jawa jadi asep karosop gitu. Halo, masuk suara? Halo? Oke, mungkin langsung aja ya Mbak Dini ya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, kawan-kawan PSM di Ngopi Bersama PSM episode 23 ya Bapak Ibu. Mohon izin seperti kata Bu Salma tadi bahwa banyak sekali kawan-kawan yang sudah lama menjadi PSM yang tentunya sudah sangat terkait pemberdayaan sangat mumpuni sekali gitu. Jadi mohon izin kami di sini sedikit berbagi pengalaman saja, khususnya saya ya, karena memang tidak begitu lama juga menjadi PSM. Jadi saya coba berbagi pengalaman, ngobrol, berdiskusi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya pastinya banyak yang kurang-kurang, saya mohon bisa ditambahkan nanti di saat sesi kita diskusi tanya jawab gitu ya. Oke, mungkin langsung saja ke materi saya terkait dengan kerjasama dan kolaborasi. Saya coba share screen-nya, bisa terlihat? Bisa terlihat nggak Mbak Dini? Bentar, saya fullkan dulu ya. Oke, bisa terlihat ya? Oke. Oke, jadi di sini saya ambil temanya teamwork gitu dulu sebelum masuk ke kerjasama dan kolaborasi. Kenapa saya bilang teamwork? Karena tadi bahasanya kalau di dalam pelatihan kira tim teaching gitu ya. Jadi kita bekerja bersama-sama. Tadi seperti itu yang disampaikan Bu Salma terkait teorinya tim teaching. Jadi kita kerja bersama, kerja tim gitu. Nah, di dalam kerja tim ini tidak terlepas dengan yang namanya kerjasama dan kolaborasi. Pasti kita akan
bekerja sama dan berkolaborasi dengan kawan-kawan satu tim. Seperti juga disampaikan di awal oleh narasumber pertama bahwa kodrat kita memang sebagai manusia itu makhluk sosial. Jadi nggak mungkin kayaknya di dalam kehidupan ini kita tanpa ada teman, tanpa ada kawan gitu. Kita perlu pendamping, perlu kawan, kemudian perlu juga mungkin sahabat, dan di dalam bekerja pun kita juga sangat perlu tim untuk bisa menghasilkan capaian kerja kita yang maksimal gitu. Nah, di awal ini mungkin akan sedikit saya berdiskusi terkait kerjasama dan kolaborasi. Kenapa saya mengangkat kerjasama dan kolaborasi gitu? Setelah merasakan beberapa tahun ini menjadi PSM, bekerja tim, khususnya di dalam pelatihan kita ada tim teaching gitu kan. Jadi merasakan itu namanya kerjasama dan kolaborasi. Nah, apa sih sebenarnya kerjasama dan kolaborasi itu? Samakah kerjasama dan kolaborasi? Secara pengertian memang kalau kita baca di literatur gitu ya, Bapak Ibu, bahwa kerjasama itu sama dengan kolaborasi. Artinya kita sebuah tim gitu dalam sebuah kelompok bekerja bersama dan saling membantu untuk mencapai satu tujuan bersama gitu kan. Nah, sedangkan kalau kolaborasi ini pengalaman yang saya rasakan kalau kita artikan secara harfiah itu merupakan istilah yang mengungkapkan suatu hubungan kerjasama gitu. Jadi kalau kerjasama itu semacam semacam kesepakatan gitu, kesepakatan. Oh ini misalnya ada pelatihan, taruhlah kata kita pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa nih. Nah biasa kita akan bekerja sama dengan kawan-kawan PSM di saya, contohnya misalnya saya gitu ya di BLM Banjarmasin. Tetapi kita juga akan sering mengajak kerjasama ke kelompok luar gitu, ke pihak luar. Misalnya dengan satker daerah atau bisa dengan kawan-kawan pendamping desa P3MD itu. Nah itu kadang kita juga bisa melakukan kerjasama itu. Nah kerjasama, bahasa kerjasama ini kita mempunyai kesepakatan dengan mereka gitu. Oh kita akan sama-sama melatih kawan-kawan desa, kawan-kawan pengelola BUMDesa di desa untuk sama-sama mengajar terkait materi pengelolaan badan usaha milik desa. Kita akan membuat kesepakatan gitu kan ya. Nah, saat kesepakatan itu sudah kita sepakati nih bersama, jalanlah kan pelatihan itu. Nah, di dalam jalannya pelatihan itu, makanya saya merasakan perlunya ada kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi itu seperti kayak Bu Salma tadi, bahwa bahasanya tadi ya kekurangan gitu. Kekurangan tim teaching itu kadang kita kan tidak bisa memilih nih. Kita ketemu kawan, ketemu tim yang kata Mbak Dini di awal budaya, latar belakang budaya, latar belakang pengalamannya, pendidikannya itu pasti akan berbeda dengan kita. Nah, pastinya akan ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, seperti apa kita mematchkan supaya hasil akhir pelatihan ini berjalan sukses, materi yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik gitu. Harapannya peserta bisa memahami seperti apa teknik kita untuk melakukan kolaborasi pendekatan-pendekatan dengan kawan-kawan satu tim gitu. Nah, kalau saya bisa simpulkan sih ya, kerjasama itu ayo kita kerja bareng gitu. Kolaborasi itu kita coba satu gitu. Ibarat manusia itu kita sudah berkenalan nih, sudah kenal, tapi kita pengen lebih dekat. Seperti apa nih pendekatannya? CLBK-nya gimana nih gitu. Jadi kita harus tahu kan seperti apa karakter teman kita yang satu tim ini, sukanya apa, nggak sukanya apa, mungkin kalau bisa kita bisa dapat kelemahannya apa, kelebihannya apa untuk saling mengisi. Nah, jadi itu yang saya rasakan, artinya kerjasama dan kolaborasi endingnya sama untuk mencapai tujuan bersama, tetapi triknya berbeda gitu. Kolaborasi ini lebih, kalau bahasanya Mbak Dian Mentari kemarin di ngopi yang terdahulu ada soft skill, hard skill gitu. Kolaborasi kayaknya lebih kepada soft skill, bisa kita rasakan gitu. Bisa kita rasakan. Nah, seperti itu kerjasama dan kolaborasi. Kemudian lanjut ya, manfaat kerjasama dan kolaborasi.
di dalam kerjasama dan kolaborasi ya kawan-kawan, Bapak Ibu semua, bahwa pastinya kita akan menemukan hambatan, itu pasti. Karena tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa kita berbeda latar belakang, berbeda pengalaman, berbeda pemikiran, harus satu nih. Nah itu merupakan tantangan berat buat kita untuk bisa sama-sama jalan bareng gitu. Nah tapi itu nanti deh kita obrolkan di setelah ini, karena saya lebih pengen kita gembira dulu deh bahwa yang namanya kerjasama dan kolaborasi itu banyak sekali membawa manfaat buat kita gitu. Jadi manfaatnya dulu deh yang kita diskusikan ya, yang coba saya sampaikan di sini, dan nanti mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu kawan-kawan semua, silakan nanti. Manfaatnya yang buat kita bahagia saat kita bekerja sama dan berkolaborasi gitu. Itu meningkatkan efisiensi. Kalau dalam ilmu ekonomi ya, efisiensi itu bagaimana kita melakukan usaha yang kecil tapi kita dapat manfaat yang besar gitu. Jadi baik dari segi waktu, tenaga, pikiran, kita tidak usah terlalu banyak mikir gitu. Apalagi kalau tadi bahasanya nggak mau juga sih saya ya dibilang sudah tua, tapi gitu memang sudah berumur juga gitu. Merasa sekarang saat tenaga terlalu diporsir itu akan mengurangi kinerja kita gitu. Semuanya jadi melemah karena kondisi tubuh yang kurang fit gitu. Jadi perlu juga jaga tenaga gitu. Jadi saat kita bekerja sama kita bisa berbagi peran, berbagi tugas. Kawan yang satu ini kayaknya dia lebih handal nih kalau di dalam regulasi, kalau dalam pelatihan BUMDes misalnya. Perlu adanya regulasi yang harus diketahui para pengelola BUMDes agar jangan sampai menyimpang lah dari regulasi. Oh ternyata kawan saya si A ini dia lebih menguasai nih masalah regulasi. Sementara saya agak kurang nih kayaknya, tapi kalau saya mengajak kawan-kawan peserta untuk identifikasi di desa seperti apa potensinya, saya kayaknya agak bisa nih di sini. Nah, kita obrolkan lah itu. Jadi bagian regulasi bagian kamu lah gitu. Saya bagian yang ini. Jadi kan kita tidak kita sendiri menanggung bebannya gitu. Jadi dari pikiran, tenaga, waktu juga itu lebih efisien. Waktu juga akan selesai bisa lebih cepat kalau dipikirkan bareng-bareng. Gitu. Karena memang seperti moto di negara kita ini ya, saya ingat sekali waktu sekolah itu guru saya itu selalu bilang bahwa ilmunya sapu lidi gitu. Kalau kita pakai satu buat nyapu nggak bersih-bersih nih halaman, tapi saat kita kumpulkan jadi banyak, gitu, yang tadinya harus selesai 15 menit, mungkin nggak sampai 5 menit, kita bisa menyelesaikannya saat kita pikirkan bersama-sama. Jadi itu keuntungan atau manfaat kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Kemudian yang kedua itu kita pastinya akan mendapatkan ide-ide baru. Yakinlah itu karena saya sudah mengalaminya, makanya saya berani bicara di sini karena saya sudah mengalaminya ya Bapak Ibu semua kawan-kawan, bahwa saat kita berdiskusi bersama, kita memecahkan masalah bersama, kalau di dalam frame-nya kita hari ini adalah pelatihan ya Bapak Ibu. Nah saat kita tentunya akan berdiskusi terkait pelatihan gitu. Saat kita melihat sasaran kita yang beragam, heterogen gitu. Seperti apa kita ini nanti menyikapi, metode apa nih yang paling pas gitu. Kita akan berdiskusi bersama kawan setim, dan tentunya mereka semua, kawan-kawan kita itu termasuk juga kita ya. Kita pasti semua punya pemikiran, ide-ide sesuai dengan yang melatar belakangi kita, baik pengalaman hidupnya, latar belakang pendidikannya, itu akan membentuk kita seperti itu kan. Nah saat kita berdiskusi dengan kawan-kawan seperti itu, yakin sekali, dan saya bisa pastikan itu karena saya juga sudah merasakannya, kita akan banyak mendapatkan inspirasi dan ide-ide baru. Kawan-kawan semua ya pasti percaya deh sama saya gitu kan, karena saya merasakan di Banjarmasin sini. Bapak Ibu, kawan-kawan PSM saya di sini kebanyakan milenial. Ini jujur saya sendiri paling sepuh di BLM Banjarmasin dengan kemampuan ya
Tapi saya sering dibantu sama kawan-kawan. Ini juga nih sekedar informasi saja. Kita juga di dalam satu ruangan nih, kawan-kawan saya support saya semua nih. Semua ada di kanan kiri saya untuk support saya. Makanya saya dapat ide-ide baru, ide inspirasi banyak dari kawan-kawan yang milenial di Banjarmasin. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah mendapatkan pengalaman belajar. Pastinya itu saat tadi saya ambil contoh pelatihan pengelolaan bumn desa ya Bapak Ibu kawan-kawan. Kita akan gandeng, kita akan kerjasama, kita akan kolaborasi dengan kawan-kawan P3MD misalnya. Nah mereka juga punya pengalaman yang banyak terkait kondisi, keadaan kawan-kawan di desa. Karena mereka lebih intens daripada kita PSM untuk mendampingi kawan-kawan di desa. Jadi pengalaman saya selama ini banyak mendapatkan informasi dari kawan-kawan P3MD terkait seperti apa sih konflik yang ada di desa, kemudian seperti apa mereka menyikapi konflik-konflik itu, apa saja yang terjadi di desa. Nah itu banyak sekali pengalaman-pengalaman belajar yang saya dapatkan saat kita bekerja sama, berkolaborasi di dalam pelatihan. Otomatis saya dapat pengalaman-pengalaman belajar yang baru gitu. Nah, selanjutnya kemudahan berkomunikasi. Yakinlah Bapak Ibu kawan-kawan semua, khususnya mungkin kata Bu Salma, adik-adik cantik, adik-adik ganteng yang baru masuk ke dunia per PSM-an gitu ya. Jadi yakinlah bahwa dengan kerjasama dan kolaborasi kita akan lebih mudah berkomunikasi. Kita akan banyak belajar berkomunikasi karena kita kerja tim. Kita saling menyampaikan apa saja sih permasalahan yang dialami. Otomatis kan kita belajar berkomunikasi tuh. Belajar berkomunikasi karena memang komunikasi itu kunci keberhasilan sebuah tim. Jadi kalau timnya komunikasinya tidak jalan dengan baik, itu kehancuran tim itu tunggu saja waktunya gitu bahasanya, kalau bahasa ekstrimnya gitu ya. Jadi komunikasi itu adalah kunci dari keberhasilan sebuah tim. Nah, itu manfaat tadi, kabar gembira. Artinya jangan ragu untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi. Nah, tapi di samping kita dapat manfaat dan keuntungan-keuntungan itu, kita juga pastinya akan menemui beberapa hambatan. Karena memang ya kita sebagai manusia ini pastilah selama masih hidup di dunia ini, saya bilang pasti ada masalah nih yang melekat di kita. Entah masalah itu besar atau kecil, tinggal seperti apa kita menyikapinya gitu kan ya. Nah, untuk kerjasama dan kolaborasi, biasa yang ini jujur saya coba baca-baca di literatur ya Mbak Dini, Bapak Ibu semua, ini hambatan dalam sebuah tim gitu yang ditulis oleh Patrick Lencioni, seorang berkebangsaan Amerika, penulis buku bisnis gitu yang saya baca. Beliau adalah pakarnya untuk kerjasama tim gitu. Jadi menurut beliau itu ada 5 hambatan yang akan ditemui oleh tim yang bekerja sama gitu. Dan setelah saya baca, saya kaitkan dengan pengalaman saya, memang pas sekali gitu, pas sekali. Jadi menurut Patrick gitu ya, kurangnya kepercayaan itu akan menimbulkan konflik di dalam tim, dan itu akan menghambat pastinya. Nah, jadi kita di dalam tim itu perlu saling percaya. Ya, triknya seperti apa supaya kita bisa saling percaya dan saling terbuka? Nah, itulah tadi perlunya kolaborasi. Jadi kita harus melihat nih teman satu tim kita ini seperti apa sih karakter orangnya, seperti apa sih tipikal yang dia suka, yang dia tidak suka. Kita harus menjajaki itu, mau tidak mau kita harus menjajaki itu. Karena apa? Karena kita kerja di dalam satu tim. Jadi triknya harus itu. Kita harus tahu seperti apa seperti apa kita supaya tahu itu, kita akan melakukan pendekatan. Jangan juga kita misalnya nih, taruhlah ya, saya contohkan diri saya nih. Saya di Banjarmasin ini paling sepuh nih PSM. Kemudian secara pengalaman sebenarnya di PSM itu
bareng nih ada bertiga deh, kami bertiga di 2015 itu. Cuman kawan saya yang dua ini kaum milenial gitu, kaum milenial, karena seperti kata Mbak Dini di awal, saya tadinya dari guru berpindah ke PSN, saya mutasi Bapak Ibu di awal 2015 ke Balai, tadinya saya PNS guru gitu. Nah, saat saya bersama dengan mereka, secara pengalaman, jujur nih, bukan saya memuji diri saya ya, secara pengalaman karena saya duluan hidup gitu, saya sudah lebih banyak bertemu dengan orang dibanding kawan-kawan saya berdua tadi, karena mereka kan lahirnya di belakang saya gitu. Setelah saya, otomatis saya ini ketemu orang itu lebih dulu gitu. Nah, jadi untuk trik pendekatan dengan orang, kayaknya pengalaman hidup saya ini lebih banyak deh daripada kawan saya berdua gitu kan. Tapi nggak boleh juga kan saya hebat nih, secara pengalaman saya paling hebat gitu. Nah, tidak boleh juga seperti itu. Jadi seperti apa kita melakukan pendekatan keterbukaan gitu, supaya kawan percaya dengan kita dan kita juga percaya dengan kawan satu tim kita. Jadi kita harus ada keterbukaan. Kita sampaikan saja pendekatannya, misalnya, saya jujur saja kalau masalah regulasi, terkait regulasi, saya ini kurang susah mengingat gitu, gampang lupa. Saya bilangnya begitu. Jadi tolong deh kalau regulasi jangan deh bagian saya gitu. Jadi saya, nah itu gampang kita lakukan saat kita ini satu tim dengan kawan-kawan yang setiap hari bertemu. Dengan PSM di Balai Banjarmasin tiap hari saya bertemu, saya gampang. Tapi saat kita ketemu tandem itu istilahnya kan, karena kita memang tim, kadang ini sedikit Ya. gitu. Mohon maaf, interupsi sedikit. Mohon maaf Bu Titi, untuk peserta dimohon untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya ya. Soalnya tadi barusan sedikit ada gangguan. Kemudian Bu Titi mungkin bisa agak temponya agak dipercepat sedikit. Ibu mohon maaf banget. Ya, oke. Berarti nanti kita diskusi aja lebih banyak ya. Baik, itu tadi membuat kita saling percaya di antara tim dan saling terbuka, itu triknya supaya jangan sampai ada ketidakpercayaan, karena itu merupakan langkah awal kehancuran tim gitu. Oke, yang kedua, ketakutan terhadap konflik. Nah, kadang kita ini merasa, saya tidak akan mengatakan kalau kawan saya ini sering telat masuknya gitu, nanti nggak enak gitu. Jadi akhirnya saya diem aja, kalau telat ya sudah saya aja yang masuk deh, nanti daripada nggak enak sama peserta gitu, saya yang masuk. Padahal itu awal sebuah kehancuran gitu. Kawan kita itu merasa tidak ada masalah, sementara kita merasa ada masalah yang kita diemkan saja gitu. Kita merasa seolah hubungan tim itu harmonis, padahal itu palsu gitu kan. Nah, itu juga akan menghambat kerjasama. Kemudian yang ketiga, kurangnya komitmen. Sebenarnya kurangnya komitmen ini ya berawal dari mulai kurang kepercayaan, tidak saling terbuka, kemudian tadi ada masalah tidak terbuka. Sebenarnya saya merasakan tidak nyaman tapi saya tidak mengatakannya, dan si kawan juga tidak tahu kan, akhirnya dia tidak komitmen dengan harusnya masuk jam 8 pagi misalnya, masuk kelas, dia nggak masuk, merasa saya masuk aja, ya besok kayaknya santai aja deh, ini kayaknya nggak jadi masalah juga, sebenarnya itu masalah. Jadi berawal dari itu akhirnya dia tidak komitmen kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya, ini juga rentetannya, akhirnya menghindari tanggung jawab. Komitmen itu muncul kan saat kita kan dalam tim ini bersepakat bekerja sama. Pastinya kita punya rencana-rencana dan punya tujuan akhir gitu yang akan kita capai. Nah, di situ harusnya kita sama-sama komitmen bahwa rencana kita setelah pembelajaran ini, misalnya peserta bisa, taruhlah kalau BUMDes misalnya membuat laporan keuangan gitu. Peserta bisa membuat laporan keuangan gitu. Jadi nanti kita bisa melihat setelah mereka balik ke desa, mereka harus segera mengaplikasikannya buat laporan keuangan. Dan itu biasanya mungkin kita berbagi peran nih. Mungkin kawan-kawan yang TA nih yang sering bersama kawan-kawan di desa bisa bantu nanti mendampingi. Mungkin sampai 3 bulan ke depan deh kita pantau gitu. Tujuan akhirnya supaya mereka
melakukan pelaporan keuangan di usaha BUMDes-nya. Nah, saat itu tidak terjadi di awal tadi karena tidak terbuka, tidak komitmen, menghindari konflik, akhirnya juga tanggung jawab ini lepas gitu. Nggak bertanggung jawab nih si kawan tadi, menghindari tanggung jawab bahasanya kan gitu. Nah, dan terakhir yang akan goalnya menghancurkan kerjasama itu tidak peduli akhirnya. Ini mau selesai pelatihan mau seperti apa kan? Ya terserah deh. Yang penting tujuanku sudah selesai. Aku menyampaikan sudah, gitu kan? Dan diterima seperti apa? Padahal kita punya tujuan bersama tadi. Nah akhirnya nanti itu mungkin akan dipikirkan oleh satu orang, gitu kan? Akhirnya ya nggak jadi. Teamwork itu nggak berjalan, gitu. Nah itu. Trins Mbak Dini. Mungkin dari saya cukup itu karena sudah di warning tadi kan. Nanti waktu diskusi kita kayaknya akan lebih rame saat nanti kita berdiskusi, apalagi yang hadir di sini kawan-kawan dari daerah juga. Saya lihat tadi ada Bu Rusmiwati dari Kalimantan Tengah, Ibu Fira. Beliau itu yang sangat mumpuni dari Nakertran dulu. Sekarang ke Dinas Pemberdayaan. Nanti boleh berbagi kita di sini. Mungkin yang saya sampaikan ini banyak sekali kurangnya dan hanya sedikit gitu dari pengalaman beliau-beliau. Gitu. Saya kira yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi Sugiyarti. Udah ditekan. Ya, Bu Titi Sugiyarti, mohon maaf sekali tadi agak kepleset. Bu Titi, pengalaman tadi yang terakhir itu benar banget ya Bu ya, ketidakpedulian terhadap hasil yang diperoleh, tidak memiliki komitmen. Karena mungkin masih ada, mohon maaf ya, ASN ataupun PNS, kalau di daerah ya, itu mungkin masih banyak yang apapun hasilnya, yang penting tiap tanggal 1 gajian atau tiap tanggal 15 tunjangan keluar gitu kan Bu. Kadang-kadang ya mau bagus mau enggak gitu. Tapi yang pasti kalau teman-teman PSM sih saya yakin banget kalau perlu keluar duit pribadi gitu kan demi biar maksimal pelatihannya. Ya, teman-teman PSM dan peserta ngopi bareng PSM episode ke-23, sedikit kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari hingga sore hari ini ya. Untuk membuat dan melaksanakan pelatihan yang terbaik, seorang PSM tidaklah harus menjadi Superman ataupun menjadi Superwoman, harus menguasai segalanya sendiri. Ada teknik team teaching di mana kita bisa saling melengkapi bersama rekan dalam pelaksanaan pelatihan, dari persiapan hingga evaluasi. Meskipun teknik ini tentunya memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangannya, nggak luput dari kekurangannya, tetapi teknik ini bisa dipraktekkan pada instansi teman-teman sekalian dengan sedikit modifikasi, disesuaikan pelaksanaannya di instansi teman-teman sekalian. Nah, sekarang mengingatkan ya peserta untuk mengisi form daftar hadir, kemudian evaluasi untuk bisa mendapatkan e-sertifikat nantinya, linknya sudah ada. Kemudian juga untuk teman-teman tadi sudah menuliskan pertanyaannya melalui link Slido juga, nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Nah, ini sekarang kita masuk dalam diskusi tanya jawab. Kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di Slido. Oke, sebentar. Yang ada di Slido. Ini untuk Bu Salma. Untuk narasumbernya untuk Bu Salma. Pertanyaannya, berapa jumlah peserta minimal dan juga maksimal dalam pelatihan dan penyuluhan? Terima kasih. Dari Edi Zairin. Bu Salma, silahkan bisa langsung dijawab. Halo? Bisa di-unmute dulu, Ibu. Siap? Suaranya belum terdengar, belum di-unmute? Mohon maaf. Iya. Oh iya, siap. oke. Oke. Terima kasih banyak Mbak Dini. Ya. Tadi pertanyaannya adalah berapa jumlah kapasitas peserta yang harusnya untuk dalam pelatihan dan penyuluhan dan untuk penyuluhan. Nah, kalau kita berbicara, kalau kita mengacu ke Dinas Nakertrans dulu, itu jumlah
jumlah peserta itu dia dalam satu ini hanya 16 orang. Nah, tetapi kalau di kita itu sebetulnya itu jumlah pesertanya itu kan sebetulnya 30 sampai 40 dalam satu kelas, tetapi tidak menutup juga kemungkinan bisa saja 20 orang. Tetapi itu tadi yang saya katakan, bahwa kapasitas pemandu dengan jumlah peserta itu harus 1 berbanding 10 sebetulnya, yang ininya supaya lebih efektif. Artinya di dalam memberikan juga nanti mendampingi nanti pada saat ini juga lebih enak kalau 1 berbanding 10. Tetapi kalau yang diterapkan di tenaga kerja itu sebetulnya dalam satu angkatan itu hanya 16 untuk ininya ya. Tetapi kalau untuk penyuluhan, kalau penyuluhan itu kan sebetulnya mau 5 orang, mau 10 orang atau berapa orang itu kan sudah masuk penyuluhan, sebetulnya tidak ditentukan batas pesertanya. Jadi mau banyak atau tidak ya bisa juga masuk kategori penyuluhan. Ya, beda lagi mungkin kalau pendampingan. Kalau pendampingan itu ya memang karena betul-betul kita tuntut bagaimana supaya dia nanti itu bisa mampu, dia bisa terampil sampai dari yang tidak bisa menjadi dia bisa, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Tetapi kalau penyuluhan kan bagaimana hanya memotivasi dia, memperkenalkan dia. Jadi kalau menurut saya itu tidak ada batasnya, berapa saja. Nah, mungkin itu saja Mbak Dini, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Salma. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ini untuk Bu Titi ya. Pertanyaannya dari Suryati Widyastuti dari Dinas PMD Natuna. Halo Natuna. Wah, perbatasan nih Natuna banyak ikannya ya, suka deh. Oke, batik tikar, batik Natuna. Sekarang ada juga batik cengkeh. Salam kenal semuanya. Kami yang jauh ingin bertanya. Tim teaching bisakah dari pemandu atau PSM lintas OPD? Atau dari balai-balai yang berbeda, dinas-dinas yang berbeda, apakah bisa? Silakan Bu Titi untuk dijawab. Oke, terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Bu Suryati dari Natuna ya. Oke, jadi tim teaching, langsung saja saya jawab ya. Tim teaching di dalam kegiatan pelatihan kita memang sangat dibutuhkan sekali. PSM daerah tergantung materi apa sih. Kalau kebiasaan kita di Balai Banjarmasin ya, Bu Suryati, kita akan gandeng, kita akan kerjasama dan kolaborasi dengan PSM di daerah di mana tempat lokus kita pelatihan. Taruh contoh nih misalnya, pelatihan bagi calon transmigrasi di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, Bu Rusniwati mungkin, halo Bu Rusniwati, sering kita bekerja sama gitu ya. Walaupun saya belum pernah ya Bu ya tandem dengan Bu Rusni, tapi kawan-kawan PSM yang lain. Nah, jadi biasanya kita akan bekerja sama Bu Suryati dengan, kalau di sana ada PSM, kita biasanya, tapi kita karena secara aturan gitu ya, secara aturan. Kalau taruhlah pelatihan terkait transmigrasi, kita akan kerjasamanya dengan dinas transmigrasi di mana lokus pelatihan. Jadi kita akan bersuratnya ke dinas transmigrasi. Nah, sekarang tinggal dinas transmigrasi menunjuk siapa pelatihnya itu, karena secara aturan tidak bisa kita meminta dan kita menunjuk. Padahal jujur nih, kalau boleh curhat di sini nih dengan kawan-kawan PSM, saat kalau ada PSM-nya di sana, kita akan lebih match, kita akan lebih sama, sepemikiran, sejalan dengan kawan-kawan PSM. Tapi apa daya, karena aturan kadang penunjukan itu dari dinas tidak menunjuk kawan-kawan PSM. Nah, itu di luar kuasa kita gitu. Kadang memang sih ada beberapa kawan PSM yang bertanya, kami ada di sana, kok kita nggak dilibatkan ya gitu. Kayak pelatihan badan usaha milik desa misalnya, kita juga akan bekerja sama, bersurat dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa di mana lokus pelatihan itu. Nah, ranahnya dinas PMD itulah yang akan menunjuk siapa yang akan dikirimkan untuk bareng-bareng melatih bareng-bareng dengan kami. Jadi seperti kata Bu Salma tadi, kalau target grup pelatihannya ada 40, kita akan karena 1 berbanding 10 gitu ya dengan pelatih, kita akan ada 4 yang memfasilitasi. Biasanya 2 dari kita dan 2 dari daerah lokus pelatihan gitu. Saya kira itu Mbak Dini, Bu Suryati, mudah-mudahan bisa menjawab unek-uneknya gitu.
Baik, terima kasih Ibu Titi. Mungkin saya juga ingin menanyakan ke Bu Salmah ya pertanyaan yang sama tadi. Apakah memang betul bahwa lintas OPD ataupun lintas PSM, lintas dinas itu tidak bisa bekerja sama dalam satu tim teaching? Bisa nggak Ibu? Kalau dari pengalaman Bu Salmah bagaimana? Ibu suaranya Oke. ya. Sip. Ya, baik, terima kasih Mbak Dini. Ya, jadi sebetulnya bekerja sama, berkolaborasi itu siapa saja sebetulnya boleh. Ya, siapa saja boleh. Nah, sebetulnya kita kan menyesuaikan dengan pelatihan apa yang akan kita kerjasamakan, apa yang akan kita kolaborasikan. Nah, seperti kemarin pada saat ada kejadian kami masalah gempa di Palu, ya tentunya kami koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena itu sesuai dengan itulah yang tahu tentang seluk-beluk bagaimana sih cara mitigasi bencana itu, bagaimana penanggulangan bencana itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Titi, kalau pelatihannya masalah BUMDes, KPMD ya, memang kita ranahnya ke dinas PMD. Nah, tapi sebetulnya memang tadi seperti yang dikatakan, kalau pelatihan KPMD BUMDes itu kan sebetulnya contohnya kami di wilayah Sulawesi, teman-teman di Kendari ada sebetulnya PSM, tetapi kenapa kok kita lewatin itu? Karena tadi itu aturannya kita kalau masalah transmigrasi baru kita koordinasi ke Balai Latihan Masyarakat Balat apa ya namanya kalau di sana Balat Trans dulu. Nah, tetapi kalau seperti BUMDes sama KPMD, nah memang harus kita berkolaborasi dengan dinas PMD setempat. Nah, tetapi pada penunjukan itu kan tergantung dari kebijakan dinas. Siapa yang mau ditunjuk seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Titi. Nah, kalau memang match-nya kita ya maunya ya sesama ini biar juga ada pembinaan antara teman-teman yang ada di PSM daerah. Nah, dulu sebetulnya Mbak Dini, pengalaman dulu sebetulnya pada saat masih zaman Nakertran, dulu itu kan ada waktu itu masih Balai Latihan Masyarakat Ketransmigrasian. Itu sebetulnya, tapi kalau sekarang kan tusinya kita sama dengan memberikan pelatihan. Kalau dulu itu kan bagaimana dia memang memberikan pelatihan untuk teman-teman PSM dan bagaimana bisa pengembangan modul. Nah, dulu itu kita berkolaborasi. Ada namanya PSM nasional dalam hal ini yang adanya di Balai Besar dan itu termasuk ada di sini saya lihat tadi Pak siapa namanya di Balai Besar, aduh lupa lagi satu tim saya kemarin di Pak Yudi Kurniawan. Oh maaf Pak Yudi, ya. Nah dulu itu sering kita kalau ada kegiatan, jadi dari pusat ada untuk skala nasional. Nah untuk skala provinsi, misalnya di Balai Latihan Masyarakat Makassar, karena kegiatannya kita itu memang ada 2 orang juga seperti yang disampaikan oleh Bu Titi. Nah, kemudian kita, karena ini kan dulu arahnya hanya di transmigrasi ya Mbak Dini, jadi kalau kita ke transmigrasi otomatis bekerja sama dengan Balatrans yang ada di provinsi tentunya. Nah, tetapi biasa juga berkaitan dengan misalnya seperti misalnya masalah tanaman pangan. Nah, mungkin saja karena di PSM itu seperti misalnya di Manado. Di Manado itu kan sebetulnya sudah tidak ada PSM-nya. Nah, jadi kami itu biasa tuju sesuai dengan dinas terkait. Misalnya mungkin kita kerjasama dengan dinas tanaman pangan dan hortikultura. Karena kita mengharapkan kita mau memberdayakan teman-teman PSM di Manado kan juga tidak ada. Jadi langsung arahnya kita bagaimana supaya sasaran materinya itu bisa tercapai dengan sesuai dengan tepat sasaran, sesuai dengan judul pelatihan yang akan kita laksanakan. Nah, itu pengalaman sebetulnya yang pernah kami laksanakan Mbak Dini. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Mbak Dini, saya kembalikan kembali. Terima kasih Bu Salmah. Berarti intinya antara Bu Salmah dan Bu Titi sama ya, bahwa memang PSM bisa lintas OPD ataupun juga lintas dinas asal melalui birokrasinya ya, birokrasinya ada surat dan lain sebagainya. Baik, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya, kita akan bacakan lagi pertanyaan ini untuk Bu Titi ya Bu, dari Putu Yuniari.
Saya kok sukanya pakai O terus dari tadi. Putu Yuniari, BLM Denpasar. Selamat siang. Saya ingin bertanya, bagaimana menciptakan chemistry antar tim yang baru kenal? Karena seringkali ketika pelatihan ke daerah, kita bertemu dengan orang yang baru. Bu Titi, silahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf Mbak Dini, bisa diulang tadi siapa yang bertanya? Ya, ini. Putu Yuniari, BLM Denpasar. Mbak Putu ya. Oke. Bagaimana nih triknya, tipsnya saat kita bertemu dengan, nah ini nih yang merupakan tantangan berat yang memang saya juga alami. Jadi tadi trik and tipsnya tadi di hambatan tadi. Pertama, kita harus menanamkan rasa kepercayaan nih kepada tim. Seperti apa itu kita? Nah, kita pasti akan melakukan pendekatan gitu. Gimana caranya yang bisa merasakan sih kita. Makanya tadi saya bilang kolaborasi ini soft skill gitu, nggak bisa. Jadi kita saat kita bertemu dengan si orang baru tadi, kita pastinya akan pertama berkenalan. Nah, lewat perkenalan itu ya kita bukalah obrolan gitu kan ya. Dari situlah kita mulai menilai nih, kira-kira teman baru ini seperti apa sih karakternya. Nah, di situ kita bisa masuk supaya dia bisa membuka dirinya dengan kita duluan membuka diri. Kalau saya gitu, saya membuka diri duluan. Oh, saya dari Banjarmasin misalnya, saya baru di PSM ya 2015. Pengalaman saya juga belum begitu banyak, mungkin seperti itu. Pokoknya trik and tipsnya itu seperti apa supaya si kawan baru bisa merasa percaya dengan kita sehingga dia terbuka, bisa membuka dirinya untuk bisa bercerita banyak gitu. Jadi secara nggak langsung kalau dia bisa bercerita banyak, kita akan bisa melihat nih, oh kawan baru ini ternyata punya kelebihan di sini. Tapi setiap manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan kan gitu. Jadi kekurangannya di sini, nanti mungkin kita bisa ngobrol nih. Saya juga punya kekurangan nih di sini. Jadi kita saling mengisi gitu. Jadi awalnya memang harus ada rasa kepercayaan dan bisa terbuka, itu inti dari awal perkenalan kita. Selanjutnya saya yakin Mbak Putu akan berjalan dengan mulus gitu semuanya kalau kita sudah dapat. Makanya di dalam pelatihan kita juga kan di kurikulum awal itu ada yang namanya dinamika kelompok, bina suasana. Kita seperti apa sih peserta ini yang akan kita supiri gitu ya. Kalau saya ibaratkan kayak kita seorang driver dalam sebuah bis, ini peserta nih penumpang nih. Nah, seperti apa mereka bisa percaya nih dengan bis yang saya bawa pasti selamat gitu kan bahasanya. Nah, di awal makanya ada yang namanya sesi dinamika kelompok. Itulah saat kita masuk seperti apa kita menjalin kerjasama, menjalin keterbukaan baik dengan peserta, apalagi dengan kawan satu tim. Nah, jadi kalau dalam kawan setim sih nggak ada bahasa dinamika bina suasana itu ya. Jadi itulah kita harus mengeksplor. Nah, itu berproses memang, berproses. Seperti apa kita bisa sampai di level yang gampang berkomunikasi itu merupakan proses panjang memang. Tapi yakinlah saat kita mau belajar dan mau membuka diri, itu Mbak Putu pasti akan dapatlah clue-nya gitu, clue-nya untuk bisa melakukan pendekatan dengan orang baru. Justru kita nanti banyak dapat pengalaman belajar dari yang kawan baru. Jadi ini ya Bu ya, mirip-mirip kayak kalau orang ta'aruf ya Ibu. Ta'aruf, PDKT, gebetan gitu ya kalau anak milenial sekarang, anak zaman now, hampir sama, intinya sama. Baik, ini pertanyaan terakhir, langsung rombongan aja untuk Bu Salma. Ada dua penanya, dua-duanya untuk Bu Salma langsung. Yang pertama dari Bu Anik Muslihatun, untuk mengimplementasikan materi, strategi apakah yang bisa dikembangkan dalam tim teaching? Ya, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Arnis SH, DPMD Nunuan, kepada Ibu Salma. Ketika salah satu tim narasumber di kelas saya menyampaikan materi yang tidak sesuai dengan kurikulum, bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, saya ulangi ya, dari Arnis nih, kalau ada dalam satu tim tapi nggak sesuai, melenceng jauh dari kurikulum, terus kemudian harus melakukan apa gitu. Nah, sebelum Bu Salma menjawab, ini nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi door prize. Wah, door prize. Sebelum menjawab nanti akan ada door prize. Bu Titi nanti yang akan membagikan door prize ya.
membagikan door prize, akan memberikan pertanyaan. Nanti ketika Bu Titi memberikan pertanyaan, cepet-cepetan aja raise hand. Videonya dinyalakan dulu semua. Video dinyalakan semua, jadi nanti bisa cepat-cepat raise hand untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa. Oke, Bu Salma, silahkan dijawab. Tadi ada 2 pertanyaan dari Bu Anik dan juga dari Mas Arnis. Sebentar, Pak Mursyid bisa di mute dulu. Oke, silahkan Bu Salma. Ya, baik. Yang pertama tadi bagaimana mengimplementasikan teaching ya? Ya. Ya, jadi bagaimana mengimplementasikan tim teaching itu kan yang sebetulnya yang pertama sebetulnya tim itu harus punya kemauan. Tadi yang saya katakan harus punya kemauan, harus punya komitmen dalam tim. Bukan hanya karena terpaksa. Ya, jadi untuk menjalin chemistry antara tim itu memang jangan karena terpaksa saja. Jadi betul-betul kemauan yang muncul di dalam diri kita. Nah, setelah itu memang harus kita buat komitmen. Kemudian bagaimana kita menyadari adanya keterbatasan kita itu. Karena setiap manusia tentu memiliki yang namanya kelemahan dan kekurangan. Tetapi di balik kelemahan dan kekurangan itu pasti mereka juga punya kelebihan. Nah, itulah gunanya kita saling menutupi antara tim yang satu dengan yang lainnya. Seperti tadi yang saya katakan, mungkin ada orang memang kalau membawakan materi bagus, tetapi untuk membangun suasana, menciptakan suasana kembali tidak mampu. Nah, itulah gunanya kita antara tim yang satu. Makanya kan sebelumnya itu kita buat perencanaan itu, kita duduk bareng, kita buat metodenya seperti apa, kemudian pelaksananya nanti seperti apa, supaya itu nanti bisa nyambung. Mungkin seperti misalnya kalau kami di Balai Latihan Masyarakat Makassar itu memang ada teman maksudnya yang spesialis untuk misalnya masalah manajemen keuangan. Nah, untuk yang lainnya nanti kita bisa partner mungkin. Jadi itulah gunanya kita duduk bareng, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga nanti akan dapatkan orang yang tidak bisa kita ajak kerjasama. Tetapi tentunya siapa saja rekan kerja kita itu sebetulnya tidak boleh kita memilih-milih. Karena seperti tadi yang saya katakan bahwa pasti ada kelebihan yang bisa kita adopt dari orang tersebut. Apakah dari segi dia cara meyakinkan peserta, memotivasi peserta, mungkin dari sikap yang bisa kita tiru, etikanya dalam mengajar bagus. Nah, mungkin juga memang ada dari cara membawakannya itu terstruktur caranya. Nah, itu memang harus dibangun. Kemudian tadi yang seperti yang dikatakan oleh Ibu Titi, tanamkanlah kepercayaan. Karena tadi kan sudah kita ada pembagian tugas masing-masing. Nah, kasihlah kepercayaan. Nah, nanti kalau ada permasalahan di belakang, itulah gunanya tim saling melengkapi. Misalnya ada, nah itulah makanya di dalam tim, misalnya satu orang yang menjadi pemandu, ada satu teman yang merekam proses. Ada yang melihat, oh dari langkah-langkahnya ada tidak yang tidak tersampaikan. Nah, itulah nanti bisa saling melengkapi. Makanya untuk tim teaching itu semua materi, misalnya tadi yang seperti saya katakan untuk materi manajemen kewirausahaan seperti misalnya bagaimana mengelola produk, bagaimana mengelola pemasaran, bagaimana mengelola SDM. Antara pemateri 1, pemateri 2 semua harus kita paham. Makanya kan ada istilah PSM itu tahu banyak tentang tahu banyak tentang sedikit hal, artinya semua harus kita bisa memahami, mau dari kesehatan harus kita paham, mau dari, karena memang itu kita pembelajarannya adalah masalah umum bukan spesifik. Jadi itulah tadi memang bagaimana tim itu harus selalu meningkatkan kapasitas. Kapasitasnya lewat apa? Apakah lewat sharing dengan teman-teman? Apakah lewat kita membaca literatur? Nah, atau bagaimana? Nah, itu harus dibangun. Kemudian tentunya yang paling penting adalah ciptakanlah komunikasi yang efektif. Karena kalau komunikasinya tidak berjalan efektif, semua akan bisa sudah kerjasama bagus, kolaborasi bagus, tetapi komunikasi kita tidak menyatukan itu juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian apa tadi ya Mbak Dini yang pertanyaan yang kedua?
Pertanyaan yang kedua, bagaimana apabila partner kita itu melenceng dari kurikulum yang ada, apa yang harus dilakukan? Nah, kan begini tadi, untuk sebetulnya kan tadi dari awal itu sebetulnya kalau tim teaching penuh itu kan dari awal, dari mulai perencanaan kan itu kita sudah duduk bareng. Mulai dari merencanakan bagaimana rencana satuan acara pembelajarannya kan kita sudah duduk bareng itu sebetulnya. Nah, dari tim itu kalau ada yang melenceng, nah itulah namanya tim. Itulah ada namanya tim saling melengkapi. Nah, karena mungkin tadi karena pengalaman, mungkin karena memang dari segi keilmuan tentang itu juga memang belum. Nah, itulah memang makanya kita harus saling duduk bareng, kita bicarakan apa sih materinya seperti apa, metode yang akan kita gunakan nanti seperti apa, kemudian kira-kira bagaimana nanti kalau ada ini. Kan begini Mbak Dini, kita itu sebagai pemandu atau fasilitator tidak mesti itu sumber pengetahuan itu adanya di fasilitator. Nah, bisa saja kalau kita triknya sebagai seorang pemandu itu, bisa saja kita sebetulnya tidak sudah kewalahan nih cari jawabannya. Nah, jadikanlah warga belajar sebagai narasumber. Nah, itulah gunanya kita memfasilitasi. Toh bukan kita orang segalanya. Nah, jadikanlah peserta itu sebagai sumber informasi yang kita bisa dapatkan. Nah, mungkin itu saja Mbak Dini, terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Salma. Ya, kembali ke Bu Titi. Bu Titi sudah siap untuk berbagi-bagi hadiah? Silahkan Bu Titi. Satu pertanyaan dari Bu Titi untuk satu orang yang akan menjawab pertanyaan dari Bu Titi. Silahkan Bu Titi, bisa dinyalakan unmute. Oke, sorry, ada kesalahan teknis sedikit. Baik, satu pertanyaan dari saya ya? Oh gitu ya? Oke deh, tadi kan di awal saya bicaranya yang senang-senang gitu ya, manfaat gitu. Nah, tapi yang jadi tantangan nih, hambatan gitu. Tadi ada rasanya 5 hambatan deh yang kita coba diskusikan. Siapa yang bisa memberikan jawaban hambatan itu apa satu aja? Dari 5 itu satu aja, dan kira-kira trik dan tipsnya seperti apa supaya hambatan atau masalah itu bisa kita selesaikan. Itu saja. Ayo, raise hand. Siap? Silahkan. Ini siapa? Raise hand. Kita pilih. Yang pilih saya ya. Oke, kita coba. Yang paling atas, Mbak. Oh, yang paling atas. Oh, yang paling ganteng ya? Enggak, atasnya. Yang paling ganteng nih Mbak Nia nih. Oh, Mbak. Oke. Mas Mursyid Eka. Iya Mbak. Nah, silakan. Mas Mursyid dari mana nih Mas? Saya dari Simalungun, Sumatera Utara Mbak. PSM atau dari mana? Kita nggak dari PSM, kita memang dari lembaga sosialisasi itu masyarakatan juga, tapi kita menghimpun para petani Mbak. Luar biasa. Jadi melakukan pendampingan ke petani ya Mas ya? Pendampingan ke petani khususnya komoditi kopi Pak. Oh, Simalungun. Ya, langsung saja dijawab. Silakan. 1 atau 5 tadi Bu, suruh jelasinnya. 1 ya? Ya, 1 saja. Cukup 1. Siap, Ya silakan. ya terima kasih Mbak. Biasa yang selalu kita hadapi di dalam kolaborasi ataupun kerjasama itu ada seseorang yang merasa dirinya lebih unggul daripada yang lain. Itu yang biasa sering terjadi Mbak. Jadi merasakan diri hebat sendiri atau memiliki segala kemampuan ya dirinya aja gitu, orang lain tidak memiliki kemampuan itu. Biasanya itu sih yang sering menonjol, dan itu biasanya menyebabkan perpecahan di dalam sebuah tim. Nah, ini jadi kalau kita bilang ini Mbak, dalam kita ini kita selalu bilang ini hama, namanya hama. Jadi kita harus buang nih hama ini gitu. Nah gitu. Nah, caranya adalah gini, ya kita selalu lakukan, kita selalu ingatkan kepada teman-teman, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bekerja secara tim. Kalau memang kita bisa hidup sendiri, silakan jalani sendiri gitu. Tapi itu sih pedomannya sebenarnya kita, bahwasannya kita itu tidak bisa hidup sendiri. Itu yang sering kami lakukan.
Oke, Mas Mursyid jawabannya seperti itu. Gimana Bu Titi? Betul atau salah? Bu Titi? Nah, betul atau salah? Suaranya nggak kedengeran Bu Titi. Kalau dari ekspresinya sih sepertinya jeng 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 jeng. Apakah betul mendapatkan hadiah? Intinya itu tadi benar. Jadi artinya Yeay! gitu. Tapi kalau boleh sedikit menambahkan triknya ya Mas Mursyid gitu. Oke. Iya Mbak, iya Bu, boleh. Oke, kita berbagi pengalaman aja sih di sini. Benar sekali, kita sering menemui yang seperti itu. Seolah-olah itu dari sikap yang kita lihat, seolah-olah dia bisa segalanya gitu. Jadi tadi triknya kita selalu menyampaikan, kata Mas Mursyid, bahwa kita ini kerja tim loh gitu. Tapi kapan menyampaikannya itu? Nah, makanya kita ada yang namanya merencanakan gitu. Tadi kalau bahasanya Bu Salma di awal kita duduk bareng, konsolidasi katanya anak milenial zaman sekarang. Jadi kita duduk bareng nih sama-sama pendamping kah tadi atau pelatih kah dalam pelatihan gitu ya. Nah, kita punya komitmen bersama. Kita punya tujuan bersama. Kita punya rencana-rencana bersama. Jadi nanti tinggal kalau misalnya kita merasa nih kawan ini kok kayaknya semuanya dia aja nih gitu kan ya. Jadi kita kan ada sesi yang duduk bareng itu. Ya, tidak dengan langsung kan kita, karena hubungan baik, kemudian rasa kepercayaan itu kan harus selalu kita bina ya, tidak serta-merta. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Titi, terima kasih juga Mas Mursyid. Jangan lupa loh Mas, diisi evaluasinya di link evaluasi. Nanti buat ngambil hadiah, kalau enggak susah komunikasinya. Oke, kita langsung lanjut ke undian. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan ini gampang banget. Ya, pertanyaannya adalah jeng 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 jeng. Turut. Motif batik apakah ini? Narasumber boleh jawab. Narasumber kan udah dapat batik sendiri. Ya. Motif apakah ini? Kalau dilihat sih warnanya cerah, ceria gitu. Ada yang bisa menjawab langsung? Udah Mbak, ada yang pertama. Halo Kak, saya Kak, bisa Kak? Oke, silahkan langsung masuk. Pas Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan. Iya Kak, itu batik. Dari IPB ya Mas ya? Mahasiswa Kak. Weh, mahasiswa. Kalau lagi di jalan jangan sambil HP-an. Enggak Kak, udah berhenti. Dulu. Udah berhenti Kak, udah berhenti. Jangan lupa Udah maskernya dipakai. Iya Kak, bawa. Aman. Udah. Oke, langsung Mas, tahu nggak itu batik apa? Kalau nggak salah motif batik Megamendung Kak. Ih, pinter banget ya Allah. Kalau anak IPB tuh emang pinter ya. Kebetulan paham Kak. Oke, ya jangan lupa isi link evaluasinya ya Mas ya, biar nanti kita bisa komunikasi untuk mengirimkan hadiahnya. Dan hadiah terakhir, terima kasih Mas Muhammad Fauzan dari IPB, terima kasih. Kita undian yang terakhir ya, langsung ya. Kita kocok atau bagaimana nih Mbak Nia? Kocok? Zing. Dari para penanya yang ada di Slido, YouTube, dan juga chat. Wow, sip. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ciding. Ups, siapa dia? Narasumber gak ada, moderator juga gak ada. Selamat Mas Arnis yang ganteng. Wey, luar biasa Mas Arnis. Jangan lupa diisi link evaluasinya. Juga buat semuanya peserta Ngopi Bareng PSM, jangan lupa diisi link absensi dan juga evaluasi, ditunggu sampai jam 9 malam. Lebih dari jam 9 malam tidak bisa untuk mendapatkan sertifikat. Door prize pertama adalah batik, door prize kedua juga ada batik, dan door prize ketiga adalah batik. Baik, sebelum kita tutup acara ya, mungkin ada sedikit closing statement dari, ini Mas Artis mau ngomong dulu nih. Enggak ya. Oke, itu ada sedikit closing statement dari kedua narasumber kita. Yang pertama Bu Salma, singkat saja Ibu mungkin bisa sepatah dua patah kata. Kemudian Bu Titi juga singkat saja. Silahkan Bu Salma, masih ada? Ya, oke. Terima kasih Mbak Dini.
Ya, jadi mungkin pesan terakhir saya bahwa dengan semakin berkembangnya kurikulum pembelajaran yang ada selama ini, kemudian semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tusi PSM itu sangat luas dari mulai daerah tertinggal sampai bagaimana bisa nanti memberdayakan menjadi daerah mandiri, tentunya lewat penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Nah, ini makin menuntut kita untuk bagaimana untuk selalu mengembangkan kapasitas kita. Bagaimana kita harus selalu berinovasi, bagaimana kita selalu membuat inovasi-inovasi dan kreatif untuk bagaimana mendesain strategi pembelajaran. Dan ini tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan seorang diri. Karena ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa sebrilian bagaimanapun kapasitas atau kemampuan seseorang, tetapi kalau dia hanya bekerja dengan sendiri, itu tidak akan mungkin bisa menghasilkan dengan yang baik apabila tidak dengan kolaborasi dan kerjasama, dan tentunya dengan komunikasi yang efektif. Nah, untuk itu teman-teman PSM semuanya, marilah kita membangun tim teaching ini supaya proses pembelajaran kita nanti ke depan akan bisa berjalan dengan baik, dan tentunya bisa kita memberdayakan masyarakat untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Nah, itu mungkin Mbak Dini, dan mungkin saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya atas perhatian dan partisipasinya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Karena tentunya saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan kehilapan. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya mari kita sama-sama jaga imun kita, karena si COVID ini masih merajalela di muka bumi ini. Jadi tentunya kita harus tetap semangat, harus jaga social distancing, kemudian tetap cuci tangan, dan tentunya mari kita harus selalu tetap semangat seperti Mas Jiwo itu yang selalu semangat. Terima kasih Mbak Dini. Iya, terima kasih Bu Salma. Dan terakhir closing statement dari Bu Titi. Silahkan Bu Titi. Baik, terima kasih Mbak Dini. Nggak berpanjang lebar karena sudah input di Bu Salma. Jadi saya closingnya cuma tetap semangat untuk memberdayakan kawan-kawan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk semua PSM di Nusantara. Dan terakhir, jangan lupa selalu bahagia karena akan meningkatkan imun kita, dan tetap kemukakan protokol kesehatan. Itu saja Mbak Dini. Dan terakhir, saya juga seperti Bu Salma banyak kekurangan, mohon maaf kalau ada yang perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja yang bisa menyinggung perasaan kawan-kawan semua, saya mohon dimaafkan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ngopi PSM episode ke-23 sekalian, yang ternyata tidak hanya teman-teman PSM aja yang mengikuti melalui Zoom dan juga YouTube. Ternyata ada teman-teman mahasiswa, akademisi, LSM, ya kan? Banyak sekali. Nah, dengan berakhirnya diskusi kita pada siang dan sampai sore hari ini, maka berakhir pula acara kita. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan maupun penyelenggaraan acara yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Terakhir ya, pantun ya. Pokoknya saya mau saingan sama Jiwo. Jiwo sukanya pantun, saya kasih pantun juga buat Jiwo. Kalau sudah duduk di taman, lembut angin bertiup kencang. Kalau sudah bertemu teman, tak cukup waktu untuk berbincang. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke MC kesayangan kita semua, Yudi Jiwo Nugroho. Ya, terima kasih Mbak Dini. Oh, pantunnya luar biasa, nanti aku balas ya di akhir-akhir ya. Baiklah, terima kasih nih ya MC sampaikan kepada narasumber, moderator, dan rekan-rekan peserta ngopi bersama PSM yang sangat interaktif. Khususnya nih untuk kedua narasumber kita, terima kasih Bu Salma, terima kasih Bu Titi yang telah memaparkan mengenai tim teaching pelatihan masyarakat pada acara ngopi bareng PSM 23 kali ini dengan sangat baik,
atraktif, dan informatif ya. Dan kemudian terima kasih juga nih untuk moderator kita, Mbak Dini. Mbak Dini makasih juga ya yang telah berkenan memandu jalannya diskusi kegiatan kita pada kesempatan kali ini sehingga acara ngopi bareng PSM 23 kali ini berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ngopi PSM yang telah hadir di acara Ngopi bersama PSM episode 23 kali ini. Terima kasih juga Sobat PSM yang menonton di YouTube channel Akademi Desa dan juga menyaksikan melalui saluran TV Desa. Dan teman-teman serta Sobat PSM yang ingin memiliki e-sertifikat, sekali lagi MC ingatkan bahwa jangan lupa mengisi daftar hadir dan mengisi evaluasi yang linknya telah disampaikan tim Ngopi melalui chat room dan ditunggu hingga jam 9 malam. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada TV Desa yang telah mendukung program Ngopi bersama PSM hingga disaksikan seluruh oleh masyarakat seluruh Indonesia, dan ada juga di aplikasi Google dan juga Genflix. Dan juga jangan lupa follow our social media kita di Instagram @myakademidesa dan YouTube Akademi Desa 4.0. Sebelum mengakhiri acara, tentunya tadi kita di awal telah berdoa ya. Sekarang untuk mengakhiri acara, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sekian dari saya, tapi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit pantun. Tadi kan pantunnya luar biasa ya untuk tadi moderator, narasumber, si pantun. Sekarang singkat aja nih dari jiwa ya. Ikan hiu makan tomat. Para PSM yang terhormat, terima kasih telah mengikuti Ngopi dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara PSM episode 24 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi pesan dari saya, jangan lupa masker melindungimu. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia.